Siapa di sini yang masih asing mendengar singkatan dari SMK? Semuanya pasti pernah mendengar seluk-beluk mengenai jenjang pendidikan yang satu ini. Bahkan salah satu dari kami ataupun kalian yang telah menonton video ini merupakan salah satu lulusan dari tingkat sekolah ini. Sehingga SMK tidak pernah menjadi asing bagi setiap telinga kita. Namun, SMK seringkali dikaitkan oleh masyarakat sebagai sekolah lulusan pencetak pekerja. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun melahirkan stigma yang dengan mudah disematkan oleh peserta didik dan alumninya. Seperti, anak SMK lulus ya kerja aja lah, ngapain bikin kuliah, kan enak dapat duit. Atau, kalau gak pinter-pinter amat, ya SMK aja lah, seenggaknya habis lulus bisa cari kerja. Nah ini dia yang menjadi masalah, terkhususnya bagi dunia pendidikan di Indonesia. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan termasuk ke dalam pendidikan dalam rumpun pendidikan kejuruan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Pasal 15, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang sama seperti dengan pendidikan vokasi. Loh, bukannya pendidikan vokasi itu di dalamnya ada politeknik dan diploma ya? Betul. Hanya saja persamaan antara sekolah menengah kejuruan dan pendidikan vokasi terletak pada lulusannya yang sama-sama dipersiapkan agar memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Perbedaannya terletak pada sekolah menengah kejuruan serata dengan sekolah menengah atas atau SMA, sedangkan pendidikan vokasi setara dengan sarjana. Nah, berarti paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa lulusan SMK tidak bisa kuliah dan hanya bekerja itu salah besar ya teman-teman. Pavlova dalam Technology and Vocational Education for Sustainable Development Empowering Individual for the Future pada tahun 2009 menyatakan bahwa lulusan pendidikan vokasi atau kejuruan akan dipersiapkan untuk menyambut persaingan ekonomi dengan memperkaya kemampuan diri pada bidang tertentu, sehingga pendidikan vokasi atau sejenisnya akan lebih dikenal sebagai sistem belajar yang praktikal. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Jerman salah satunya, pendidikan vokasi atau sejenisnya dilaksanakan 75% di dunia industri dan sisanya dilengkapi pembelajaran materi di sekolah. Kegiatan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh dirasa tidak efektif oleh anak SMK. Apa benar PJJ tidak efektif dalam masa pandemi ini? Lalu, kami telah mewawancarai 3 narasumber yang merupakan para peserta didik SMK yang telah mengalami PJJ selama masa pandemi. Untuk mengetahui seperti apa kegiatan PJJ versi pendidikan kejuruan atau SMK. Bagaimana sih kesanmu selama melakukan PJJ dari rumah? Nggak terlalu suka sebenarnya sih. Nggak terlalu sukanya itu kenapa ya? Soalnya tuh materi yang disampaikan tuh kayak gak efektif, yang pertama. Terus yang kedua, guru-gurunya juga nggak ngertiin murid-muridnya, kayak ada masalah jaringan sama kuotanya juga kan. Walaupun sekarang udah dikasih kuota gratis, tapi kan belum masuk sama rata kan, cuma beberapa doang. Terus soal materi yang gak efektif itu kayak mereka kadang cuma ngasih video, terus kayak udah dipahamin sendiri, jadi nggak ada sesi Q&A-nya gitu. Oh, jadi dikasih video nih, terus gak ada sesi Q&A-nya gitu? Nggak ada. Nah itu biasanya video mata pelajaran apa gitu? Biasanya sih terkadang yang produktif, tapi kadang-kadang juga yang di luar pelajaran produktif sih masih video. Oh, kamu masih belajar yang di luar bidang kamu gitu ya? Iya, masih. Oh, masih ada gitu ya. Tapi sering gak sih yang guru dalam mata pelajaran bidang kamu itu ngasih video juga kayak gitu? Masih sih. Oh, masih sering sih ya. Cuman itu ya sayangnya nggak ada sesi Q&A ya? Iya. Oh, ya oke. Representasi dari ketiga narasumber menunjukkan bahwa kegiatan PJJ yang diberlakukan kepada siswa SMK tidak efektif. Masa pandemi memang tidak bisa disalahkan dalam ketidakberhasilan PJJ yang diberlakukan kepada siswa SMK. Tetapi hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi tenaga didik maupun pendidik agar bisa meningkatkan
mengembangkan dan lalu menggunakan daya kreativitas mereka dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di segala kondisi dan situasi apapun. Salah satunya dengan mengembangkan kebijakan lokal di sekolah yang dapat menunjang sistem pembelajaran yang baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan. Lalu, yang menjadi pertanyaan, sudah tepatkah kebijakan lokal dari sekolah tersebut? Adakah kebijakan baru atau aturan baru sih yang dikeluarkan oleh sekolah tentang pembelajaran jarak jauh ini, Mas Adi? Kebijakan baru Ya misalkan seperti ya prakteknya seperti apa ataukah ditiadakan itu akan seperti apa gitu? Ada kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah? ya gimana ya? Memang tidak ada Memang praktek gitu. Jadi iya, memang memang benar-benar praktek ditiadakan gitu, Mas Adi. Iya, emang gak ada praktek Jadi pembelajaran hanya melulu tentang teori dan teori. teori. Dan itu dirasa tidak efektif gitu, Mas Adi. PJJ hanya sekedar pematerian dan penugasan yang tidak sesuai, hingga praktek pengganti praktek kerja lapangan atau PKL yang kurang memperhatikan keberhasilan dari proses belajar adalah sebagian kecil dari contoh proses pembelajaran di masa pandemi bagi anak SMK yang sangat jauh dari kata efektif. Padahal, pendirian dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK harus memenuhi 8 mutu standar nasional pendidikan yang nantinya harus diterima dan dipenuhi oleh setiap peserta didik. Bila PJJ di masa kini tidak dapat mendukung kualitas yang seharusnya dimiliki oleh para peserta didik atau para lulusannya, lantas peserta didik hanya mampu khawatir. Apakah dan bagaimana bentuk kekhawatiranmu menyambut perkembangan pendidikan vokasi dan industri pasca pandemi dengan melihat situasi PJJ dari rumah yang sedang dilakukan? Sayang aja gitu, waktunya terbuang percuma kan. Saya tuh jurusan yang menurut saya itu penting banget gitu, soalnya kan seni analis ya, materinya banyak, keterampilan yang dibutuhkannya itu juga harus kita tuh harus terampil banget gitu. Kan karena kita tuh mainnya pakai alat-alat dari kaca gitu, dan itu juga mahal, makanya kita harus terampil. Terus kayak buat nanti PKL juga nanti kita nggak tahu apa-apa dong. Kayak kita tuh kan di PKL tuh harus mandiri ya, sedangkan pelajarannya aja juga gini nggak efektif. Experimenting and practicing activities encourage participants to use new knowledge in a practical way. Kalimat berikut merupakan pernyataan dari Brooks Harris dan Stockward dalam workshop Designing and Facilitating Experimental Learning yang menyatakan bahwa pengalaman dan kegiatan praktisi atau latihan dapat menambah pengalaman baru, dan hal inilah yang seharusnya didapatkan oleh peserta didik SMK. Tidak heran bila timbul kekhawatiran mengenai kemampuan hingga nasib mereka sebagai anak SMK. Dari ketiga narasumber kami, ada berbagai cara alternatif yang mereka lakukan dalam menyikapi proses PJJ yang kini tengah mereka hadapi. Bagaimana sih cara kamu mengatasi sistem PJJ saat ini? Karena nggak efektif, materi-materinya juga yang disampaikan juga kurang jelas, jadi ya saya belajar sendiri. Oh, belajar sendiri? Ya, nyari-nyari dari sumber lain juga. Belajarnya yang memang sesuai bidang kamu atau gimana? Ada yang sesuai bidang, sama karena saya nanti lulusnya mau lanjut kuliah, jadi saya juga fokus ke perguruan tinggi. Oh, mau lanjut kuliah. Oh, iya. Berarti bagus dong ya, walaupun kadang kan kebanyakan anak SMK mikirnya abis lulus kerja aja gitu ya kan. Oh, jarang-jarang loh anak SMK yang mau kuliah gitu ya. Adanya kekhawatiran yang diungkapkan oleh ketiga narasumber kami pun pada akhirnya melahirkan sebuah harapan dalam diri mereka. Bukan semata-mata berharap pandemi segera usai, tetapi di masa setelahnya. Mereka memiliki pengandaian terhadap pendidikan kejuruan dan vokasi. Mereka berharap adanya perubahan positif bagi pendidikan kejuruan, vokasi, atau sejenisnya untuk menyambut masa mendatang yang lebih cerah. Harapan Mas Adi gimana buat kedepannya? Semoga COVID-19 ini cepat berakhir, supaya yang
ke belakang apa yang akan datang bisa di luar. Ya. Jadi harapannya COVID-19 ini segera berakhir supaya kegiatan belajar mengajar kembali efektif Iya. Seperti biasanya ya Mas Adi ya. Karena SMK tidak lepas dari praktek ya. Apa sih harapan kamu ke depannya mengenai pendidikan vokasi dan setara di masa dan pasca pandemi ini? Kayaknya kayak penyampaian sama pengaplikasian materinya lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi semoga kedepannya buat kita tuh bisa lebih ngerti lagi gitu dan lebih jelas lagi terhadap materinya. Terus pengen juga kayak kalau misalnya kita emang masih kurang paham, jangan ditambah lagi materi yang ada gitu. Jangan ditambah lagi ke materi yang baru. Sampein dulu materi itu sampai kita benar-benar jelas gitu. Ada harapan lain yang ingin disampaikan? Khususnya untuk pendidikan Indonesia? Itu aja sih supaya lebih tingkat lagi gitu buat ngeefektifin waktunya juga. Apa sih harapan kamu ke depannya mengenai pendidikan vokasi dan setara atau pendidikan kejuruan dan sejenisnya di masa kini dan pasca pandemi, setelah pandemi gitu? Kalau di masa pandemi itu ya diharapin banget buat guru-gurunya tuh kayak ya emang benar-benar ngajar kayak biasa aja. Bedanya cuma tempatnya tuh kan kalau dulu kan di sekolah, kalau sekarang kan di rumah. Ya emang kayak benar-benar ngejelasin aja gitu loh. Terus kalau buat pasca pandeminya itu kayak karena mungkin ya kebiasaan di rumah jadi kayak apa sih itu namanya, Ada pembiasaan iya, baru lagi iya, gitu ya. adaptasinya tuh kan mungkin karena emang rada susah, cuma nanti pasti bakalan kebiasa dong. Jadi kalau udah kebiasa jadi kayak diharapin banget guru-gurunya tuh lebih aktif buat ngajar murid-muridnya juga, terus ngasih materinya juga lebih jelas lagi. Oh gitu. Berarti intinya sistem pembelajarannya gitu ya yang bisa berubah dan lebih baik. Pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi merupakan salah satu aspek penting dalam perjalanan dunia pendidikan. Seperti misalnya di Jerman, pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan yang tidak hanya memenuhi profit ekonomi, tetapi menjadi lulusannya yang berkualitas baik di dunia industri maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan perencanaan pendidikan di Jerman mengacu pada 5 Characteristics of Vocational Education Training. Karakteristik pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan yang diakui oleh seluruh dunia ini membantu Jerman dan beberapa negara lain yang menggunakannya dalam merancang kebijakan pelaksanaan kebijakan pendidikan vokasi maupun pendidikan kejuruan. Kebijakan yang dibuat dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi atau kejuruan akan mempengaruhi sistem pembelajarannya. Sistem pembelajaran bagi pendidikan vokasi atau kejuruan sering disebut dengan dual system ataupun sistem ganda. Di Indonesia sendiri sistem seperti ini juga sudah digunakan, seperti bentuk kerjasama dengan berbagai pihak industri sebagai tempat kegiatan pembelajaran praktikal bagi peserta didik, serta tetap diadakannya pembelajaran secara teoritis di sekolah. Namun, melihat di masa pandemi seperti ini, kegiatan pembelajaran bagi anak SMK di Indonesia dibatasi untuk melakukan kegiatan praktikal. Dan sayangnya, dari ketiga narasumber kami, ketiga kegiatan tersebut hanyalah pemberian materi yang kurang maksimal serta penugasan yang tidak efektif dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pada bidang mereka. Kembali mengambil perbandingan dengan sistem pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi di Jerman, pada akhirnya Jerman kembali membuka proses pendidikan seperti dahulu kala dengan menerapkan sistem protokol kesehatan yang ketat. Hal ini bukan didasari oleh kasus COVID-19 yang sekarang merebak, tetapi bahkan Jerman merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam benua Eropa yang memiliki kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Dilansir dari Erudera College News dan CDN Project, di sana dijelaskan bahwa Jerman kembali membuka sistem pendidikannya dengan didukung oleh aspek-aspek yang lain, seperti halnya aspek ekonomi dan juga aspek kesehatan. Sementara di Indonesia sendiri,
PJJ dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri. Namun permasalahannya bukan hanya terletak pada sistem pembelajaran yang berpindah media saja, tetapi juga terletak pada standar daripada lembaga pendidikan tersebut. Pada dasarnya, apabila lembaga pendidikan tersebut didirikan dengan mementingkan 8 mutu standar pendidikan nasional, maka seharusnya tenaga pendidik dan juga pendidik sudah memiliki kemampuan di dalam bidang tertentu dan memiliki kemampuan di dalam bidang mengajar dan melakukan proses pembelajaran tersebut. Kebijakan lokal mengenai sistem pembelajaran di masa pandemi yang dirasa tidak menunjang kemampuan bidang para peserta didik memang dapat memunculkan kekhawatiran yang semakin besar terhadap lulusan SMK. Bahkan sebelum adanya masa pandemi, kuantitas lulusan SMK yang berkualitas menjadi persoalan klasik di Indonesia. Lulusan SMK yang diyakini dapat menjadi lulusan unggul dalam dunia kerja dan industri justru menyumbang data pengangguran terbanyak daripada lulusan jenjang pendidikan lainnya. Fenomena ini tidak semata-mata berangkat dari ketatnya daya saing bagi lulusan SMK, tetapi satuan pendidikan itu sendiri membersamai permasalahan ini, seperti mutunya yang belum memadai atau sistem pembelajarannya yang masih jauh dari standarisasi pendidikan kejuruan atau vokasi yang seharusnya. Dan di masa pandemi sekarang ini, keadaan pendidikan dan vokasi semakin diperparah. Peserta didik khawatir terhadap ketatnya daya saing pasca pandemi sebagai salah satu skenario terburuk dalam keberlangsungan pendidikan kejuruan dan atau vokasi yang ada di Indonesia. Ada masa depan yang harus dibangun oleh generasi penerus yang melibatkan lulusan atau calon lulusan dari pendidikan vokasi dan kejuruan yang ada di masa sekarang. Bila sinergi antara kreativitas tenaga pendidik dan pendidik serta motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik, kekhawatiran terhadap daya saing dan pembangunan bangsa pasca pandemi hanyalah pecut untuk menjadikan belajar secara maksimal, bukan sebagai ketakutan dalam menghadapi masa yang akan datang. Masa pandemi memang menjadi titik kekhawatiran yang mendalam bagi siapapun dan yang hidup di dalam bidang apapun. Ada bidang kesehatan yang kini menjadi garda terdepan di masa kini. Ada juga bidang ekonomi yang harus terus mencari cara untuk tetap bertahan. Dan salah satunya juga ada bidang pendidikan yang harus terus menciptakan generasi penerus yang siap secara kualitas dan kuantitas untuk menyambut pembangunan bangsa di masa mendatang pasca pandemi. Dan pendidikan kejuruan dan atau vokasi menjadi salah satu keunggulan yang secara bersamaan juga dapat menciptakan beban baru, yang mana kekhawatiran mereka terhadap masa mendatang yang tidak dipersiapkan dengan cukup matang di masa kini dapat saja terjadi di masa nanti. Di masa kini, pendidikan kejuruan dan atau vokasi tidak bisa lagi mendambakan praktik kerja lapangan untuk terus memperkaya kemampuan mereka. Namun, adanya tuntutan kualitas daya saing yang memumpuni adalah titik temu yang menyadarkan setiap kita terhadap korelasi klasik antara lulusan SMK dengan data survei pengangguran yang setiap tahunnya memberikan lulusan SMK di tempat teratas, yaitu daya kreativitas dan motivasi belajar yang dimiliki baik oleh tenaga didik serta pendidik maupun oleh peserta didik harus bertemu dan dipadu menjadi satu agar kualitas bagi lulusan maupun satuan pendidikan itu sendiri tidak lagi dipertanyakan dengan hasil data survei pengangguran ataupun oleh stigma masyarakat itu sendiri. Di masa pandemi ini sebenarnya akan menjadi baik bila masa ini dipakai sebagai momentum untuk memecahkan permasalahan yang sayangnya dianggap umum terhadap pendidikan kejuruan dan atau vokasi.